Halo guys, kembali lagi di channel Rizky Enaka, dan ini adalah Google Pixel 5 guys. Maksud saya ini adalah ROM OS Google Pixel 5. HP-nya sih masih menggunakan Asus Zenfone Max Pro M1. Buat kalian yang mementingkan performa dan tidak terlalu memerlukan tambahan fitur-fitur kecil, ROM ini sangat recommended guys untuk digunakan sehari-hari. Oke, ini adalah ROM Pixel Experience terbaru untuk saat ini. ROM ini memakai versi Android 11 dengan keamanan terbaru, yaitu 5 November 2020. Untuk daily driver, multitasking, dan gaming, ROM ini berjalan sangat smooth di Asus RAM 332 saya guys. Oke, seperti yang saya bilang tadi, di ROM Pixel Experience Android 11 ini, kita tidak bisa banyak mengcustom interface HP kita. Karena ROM ini memang benar-benar mementingkan tingkat performa dan bukan tampilan. Namun jangan khawatir, di Pixel Experience ini kita masih bisa sedikit merubah tema. Cukuplah untuk mengobati rasa bosan kita dengan tampilan AOSP yang begitu-begitu aja guys. Untuk caranya kita masuk ke settings, kemudian tampilan, kemudian di sini ada gaya dan wallpaper. Di sini tersedia tools untuk mengganti tema, font, dan bentuk icon HP kita. Oke, sekarang kita akan membahas performa yang diberikan oleh ROM Pixel Experience. Pertama, kita akan melakukan tes dengan GPU Mark. Berapa skor yang akan kita dapatkan nanti? Oke, kita mendapatkan skor 410.400. Dan ROM ini unggul dari ROM Corvus yang kita bahas kemarin. Oh ya, jika kalian ingin tahu tentang ROM Corvus A10, saya akan taruh link videonya di atas. Oke, kita langsung tes untuk bermain PUBG. Oh ya, di sini saya memakai Asus Zenfone Max Pro M1 pada RAM 332GB dan settingan PUBG pada grafisnya HD dan juga frame rate-nya di high. Oh ya, dan di sini saya menggunakan FPS meter untuk mengetahui FPS-nya guys. Dan di sini kita mendapatkan skor antara 40-an. Oke, ROM ini untuk kebut-kebutan dengan menggunakan Asphalt 9 juga berjalan cukup oke menurut saya. Untuk penyimpanan, ROM ini memakan storage internal sebesar 8GB lebih dan dengan penggunaan RAM rata-rata 2GB. Ngomong-ngomong tentang performa baterai, saya tidak bisa bilang baterai di ROM ini awet dan juga tidak boros-boros amat sih. Ya standar lah untuk penggunaan daily driver, bermain sosmed, dan sesekali games, baterai di ROM ini masih bisa bertahan hingga seharian. Dan untuk performa speaker sendiri, untuk powernya tidak terlalu kenceng, namun di sini bassnya dapat banget. Jadi tidak terkesan cempreng seperti di Android 10 stok ROM Asus ya. Oke, langsung aja kita dengarkan untuk audio yang dihasilkan dari ROM ini. Oh ya, di ROM ini juga ada fitur jendela mengambang guys. Di sini saya nggak suka sih. Untuk mengaktifkannya, kita masuk di Recent Apps, kemudian kita klik ikonnya dan kita pilih format bebas. Dan untuk mengaktifkan fitur ini, kita masuk di opsi developer, kemudian kita scroll ke bawah dan nanti akan ada aktifkan jendela format bebas. Di situ kita aktifkan aja. Oke, sekarang kita akan membahas kekurangan dari ROM ini guys. Pertama, di sini saat kita menginstal ROM ini, kita akan dikasih wallpaper adaptif guys, dan ini menjadi nge-lag di Asus RAM 3 saya. Dan apakah hal ini juga terasa berat di Asus RAM 4 atau RAM 6 kalian? Kasih tahu saya ya dengan menulisnya di kolom komentar. Dan solusi untuk hal ini yaitu kita mengganti wallpapernya guys. Kita ketuk pada home dan tahan, kemudian di sini kita pilih aja wallpaper selain wallpaper adaptif. Ada banyak kok wallpaper bawaan di sini. Oke, dan setelah kita ganti, di sini akan lancar lagi guys, dan tidak ada nge-lag seperti tadi. Oke, dan untuk kekurangan selanjutnya di sini terletak pada kameranya. ROM ini dibekali dengan kamera Go, dan saya tidak terlalu suka dengan kamera ini sih, karena fiturnya yang sangat minim guys. Untungnya di Android 11 untuk kamera 2AP-nya sudah aktif secara otomatis, jadi kita bisa menginstal Google Kamera dengan sangat leluasa. Oke, dan kelemahan selanjutnya di ROM ini belum tersedia Face Unlock guys.
Kalau tidak salah sih memang Google Pixel 5 tidak ada face unlock-nya ya. Koreksi jika saya salah. Tapi tenang guys, fingerprint di ROM ini berjalan dengan sangat baik dan sangat akurat. Oke, dan untuk penginstalannya di sini syaratnya yaitu kita memakai TWRP yang terbaru guys, yaitu TWRP 3.4. Dan di sini saya menggunakan TWRP 3.2 dan sudah saya coba untuk menginstal dan akhirnya gagal. HP saya jadi bootloop. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mengupdate TWRP terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman bisa download file TWRP-nya ada di kolom deskripsi. Kemudian kita pilih install dan di sini kita pilih select storage. Kita pilih di mana kita menyimpan filenya. Kemudian kita pilih di install image dan di sini kita cari file TWRP yang telah kita download tadi. Oke, dan setelah ini kita pilih untuk file TWRP-nya dan di sini kita pilih di bagian recovery. Kemudian kita geser ke kanan untuk melakukan penginstalan guys. Oke, dan setelah penginstalannya selesai, kita bisa kembali ke depan dan kita pilih reboot, kemudian kita pilih recovery agar langsung kembali ke TWRP guys. Di sini kita tunggu aja proses rebootnya selesai. Oke, dan sekarang sudah masuk ke TWRP dan ini TWRP-nya sudah yang versi 3.4 ya. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan melakukan penginstalan ROM. Pertama, kita pilih di bagian web, kemudian kita pilih di Advanced Web. Kita pilih di Dalvik, Change System Vendor dan juga Data. Kemudian kita geser ke kanan guys. Dan kita tunggu hingga prosesnya selesai. Dan apabila di situ sudah muncul keterangan dan artinya sudah selesai, kita bisa kembali ke depan dan kita pilih install. Di sini kita pilih select storage, kita pilih di mana kita menyimpan file firmware-nya. Kemudian kita pilih filenya dan kita geser ke kanan guys. Dan proses penginstalannya sudah dimulai. Di sini kita tunggu aja ya hingga proses penginstalannya selesai. Oh ya, dan di ROM ini kita tidak perlu menginstal GApps karena GApps sudah include ke dalam file yang tadi. Oke, apabila sudah muncul keterangan dan artinya penginstalan ROM-nya udah selesai. Kemudian kita pilih reboot system dan kita tunggu aja proses reboot di HP kita guys. Oke, dan kita sudah masuk di boot animation. Kita tunggu aja hingga masuk ke menu awal. Oke, itu tadi video review dan juga cara menginstal Google Experience Android 11 di Asus Zenfone Max Pro M1. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe pada channel ini, dan juga share video ini ke sosial media teman-teman. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung aja tulis di kolom komentar, atau bisa langsung aja DM saya di Instagram, @rizky_nhk. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.